Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-116. Sesungguhnya Allah la yaghfir, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, jika dia yusyrak, diperserikatkan, dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru, dan dia akan mengampuni, ma duna dzalik, selain daripada itu, liman yasha, liman bagi siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan siapa saja yang yusyrik billah, mempersekutukan Allah, faqad dhalla, maka sungguh dia sudah dhalla, sungguh dia sudah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Judul kajian kita sesuai dengan urutannya pada subuh ini adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang mengikuti bersambung kajian subuh, sebagaimana telah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu-lalu, bahwa ada yang namanya dosa-dosa itu disebut dengan dosa-dosa besar, yaitu al-kabair. Ada pula yang disebut dengan as-saghair. Dosa-dosa besar itu sangat banyak, bahkan lebih 70 sampai ratusan sebagian ulama, yang populer 70. Dosa-dosa besar itu ada pula namanya induk-induk dosa besar. Induk dosa besar 12 atau 7. Nomor satunya adalah syirik. Syirik, yakni berkeyakinan, mempercayai bahwa ada sesuatu selain Allah yang sama dengan Allah, atau sama sekali tidak percaya, tidak yakin kepada Allah, bahwa di alam ini ada banyak dewa-dewa, Tuhan-Tuhan yang dipuja, yang disembah, yang ditaati, yang diibadahi. Keyakinan seperti ini yang disebut dengan syirik. Secara bahasa, syirik artinya kan sekutu, syirkun, sekutu. Sehingga sudah menjadi bahasa kita syarikat. Adanya persekutuan. Jadi kalau mempersekutukan Allah, berarti dalam atau di alam semesta ini ada pula selain daripada Allah yang mencipta, yang mengatur,
yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi, yang mencukupi, yang mengisi rezeki dan seterusnya. Syirik di bidang ini namanya syirik dalam rububiyah. Kemudian menyembah selain Allah, beribadah selain kepada Allah. Syirik di bidang ini adalah syirik di bidang uluhiyah. Karena meyakini, mempercayai ada pula yang berhak disembah, dimintai pertolongan, mengadu, memuja, menyanjung dan seterusnya selain Allah. Syirik yang banyak terjadi adalah syirik di yang kedua ini. Syirik dalam artian menyembah, beribadah selain kepada Allah, atau di samping beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, dia juga meminta, memohon, memuja, menyanjung, beribadah kepada selain Allah. Syirik dalam bidang ketuhanan atau uluhiyah. Itu satu kira-kira penjelasan ringkas tentang syirik. Dan syirik itu bahayanya adalah bahwa siapa yang syirik, semua amal-amal salehnya langsung hapus. Jangankan amal saleh kita, sedangkan Nabi Muhammad saja jika beliau syirik, la yahbatanna amaluka, pupus habis amalanmu ya Muhammad. Itu ancaman. Maka syirik adalah menghapus, membatalkan amalan semua. Ada sekian ayat yang bisa kita pegang, tapi tidak kita buka pagi hari ini. Kalaulah beliau sendiri diancam seperti itu, padahal beliau sudah mendapat jaminan penjagaan pemeliharaan, apalagi kita umatnya. Yang kedua, pelaku kesyirikan, ia tidak akan diampuni dosanya kalau dia mati dalam kesyirikan. Man mata la yusyriku billah syai'an dakhala jannah, wa man mata yusyriku billahi dakhala nar. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu hadis nomor 93. Siapa yang mati di mana dia tidak mempersekutukan Allah, maka satu saat dia masuk surga. Andaikan tidak bisa langsung masuk surga lantaran ada sekian banyak dosa-dosa dan kemaksiatannya, tapi ujung-ujungnya dia masuk surga karena tauhidnya tidak batal, syahadatnya tidak batal. Syirik membatalkan syahadat, membatalkan tauhid. Tetapi siapa yang mati, man mata yusyriku billahi syai'a, mati dia dalam keadaan mempersekutukan Allah, syirik, tidak tobat dia, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka, bahkan kekal di situ selama-lamanya, karena dia sudah membatalkan tauhidnya, keimanannya, dan sudah mencabut syahadatnya. Nanti kalau ada waktu kita lihatkan ayatnya. Tentu saja dia kalau masuk neraka, kekal neraka, dia tidak boleh masuk surga. Haram baginya surga. Haramallahu jannah. Allah mengharamkan untuknya surga. Karena surga hanya Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Syirik membatalkan keimanan. Nah, ayat yang barusan kita baca itu dia. Innallah, sesungguhnya Allah tidak akan
mengampuni. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, la yaghfiru. Artinya sini, jika orang mati dalam keadaan syirik, tidak tobat daripada kesyirikan, mati dia dalam keadaan syirik, dosanya diampuni. Selain daripada dosa-dosa syirik, madunahu minad dunub, selain daripada dosa-dosa syirik, siapa yang Allah kehendaki diampunkannya. Tapi kalau syirik, tidak sama sekali. Kita ulang. Selain dosa-dosa syirik, itu dosa di bawah syirik semua. Dosa-dosa itu tidak sampai membatalkan syahadatnya, membatalkan keimanannya. Tapi kalau syirik, batal syahadatnya, batal keimanannya, karena dia sudah mencabutnya. Maka mati dia. Tentu dia mati dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan tidak bertauhid. Maka nasibnya sama dengan yang lain. Orang kafir, orang musyrik, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah. Orang-orang kafir, orang musyrik, dia dalam neraka. Tapi kalau dia berdosa, selain dosa syirik, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pemaaf. Bisa saja jika dia berkehendak akan diampunkannya. Dan masih bisa dibantu, ditolong dengan permintaan ampun kita yang masih hidup. Kita sudah diajarkan doa-doa, misalnya Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kan, ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang beriman yang telah terdahulu, atau dosa ibu bapa kami yang sudah mati. Tapi kalau ibu bapanya mati kufur dan syirik, tidak boleh dimintakan ampun. Kenapa? Dia mati dalam keadaan kufur dan syirik itu. Ya, dosa-dosa lain selain itu bisa kita tolong dengan doa-doa. Bahkan setiap kali kita berdoa, jika Allah terima doa-doa kita, permintaan ampun kita terhadap orang sudah mati, ya Allah ampunkan sekian terserah Allah. Bahkan semenjak Nabi Nuh lagi sudah mulai memintakan ampun dosa-dosa orang yang belum lahir. Kita ini belum lahir sudah dimintakan ampun oleh Nabi Nuh. Belum lahir lagi. Nabi Ibrahim sudah mintakan ampun, kita juga belum lahir. Nabi Muhammad juga memintakan ampun, kita belum lahir. Asalkan kita beriman. Apa kata Nabi Nuh? Rabbil fili wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa siapa yang bertamu ke rumahku selagi dia beriman, dan dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan yang hidup, yang mati, yang terdahulu dan terkemudian, maksud semua. Nabi Ibrahim juga begitu kan, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosaku, dosa dua orang tuaku, dosa semua orang-orang mukmin nanti di hari dilaksanakannya hisab. Itu contoh. Karena imannya masih ada, walaupun dia berdosa. Sebab kita tidak pernah lepas daripada dosa.
Bukan hanya Nabi, malaikat pun juga memintakan ampun kepada orang yang beriman. Malaikat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang yang di bumi yang beriman. Atau malaikat pemikul arash yang selalu bertasbih memuji Allah, beriman kepada Allah dan memintakan ampun kepada Allah untuk orang beriman. Jadi selagi ada iman kita, surah banyak makhluk-makhluk lain yang ikut mendoakan, memintakan ampun kepada Allah. Itu nikmat iman. Jadi saya baca komentar ulama bahwa orang beriman itu, andaikan dia tidur pun ada juga yang mintakan ampun untuknya. Tidur ya, ada yang mintakan ampun. Sedang apa, di mana, dalam keadaan apapun tetap ada yang mintakan ampun untuknya. Sedang berjalan pun ada yang minta ampun. Para guru-guru kita, para mualim-mualim kita berjalan ya, apapun yang dilewatinya mintakan ampun kepada Allah. Selagi beriman, ini dosa kita diampuni tanpa tahu kita dan tanpa Allah beritahu kepada kita, kecuali bagi orang yang baca ayat. Dan kita pun tidak berterima kasih kepada orang. Makanya kita janganlah benci kepada orang-orang yang baik-baik. Dia akan mintakan ampun untuk kita. Jangan musuhi orang yang baik-baik. Dia akan berdoa dalam doanya itu. Paling tidak dia salat, dalam salatnya dia minta baik, minta salam. Assalamualaikum atau assalamualaikum Nabi. Terus ke bawah, doanya apa lagi? Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh wa ala ibah. So kita semua. Nah, kita kembali kepada ayat tadi. Jika orang mati dalam keadaan syirik dan tidak dicabutnya kesyirikannya dengan jalan bertobat-tobat nasuha, mati dia. Ini yang tidak akan diampuni. Tapi kalau dia tobat, tobat sebelum mati dengan taubatan nasuha. Kalau dalam surat Al-Furqan dikatakan illa man taba wa amana wa amila salihan ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali siapa yang taubat, beriman, beramal saleh, diganti kesalahan-kesalahan selama ini dengan yang baik-baik. Allah beri dia taufik untuk beramal saleh sebagai ganti daripada amalan-amalan selama yang buruk, termasuk syirik. Sebab ayat di atasnya berbunyi tentang syirik. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar misalnya. Dan seterusnya. Ini intinya menyatakan bahwa orang yang syirik sekalipun, kafir sekalipun, kalau dia taubat dengan taubat yang benar, yang disebut dengan taubatan nasuha, Allah sesuai dengan firman-Nya akan mengampuni dosanya. Jika dia taubat, bukan orang yang menobatkan. Dia sendiri yang taubat meminta ampun atas dosa-dosa syiriknya sebelum mati. Dan syirik itu membinasakan, mencelakakan, menghancurkan pelakunya, karena dia sudah terputus daripada ketinggian tauhid dan iman, keagungan tauhid, kemuliaan iman. Ini digambarkan dalam surat Al-Hajj. Silakan buka surat Al-Hajj. Al-Hajj itu surat yang ke-22. Di ayat yang ke-40-nya tidak salah. Ayat ke-31 tidak salah. Boleh kita buka, silakan.
Al-Hajj surat ke-22 berbunyi ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa'a lillah gaira musyrikina bihi. Halaman 336. Hunafa'a lillahi gaira musyrikina bihi. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fahtahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Hunafa'a lillah, beribadahlah, termasuk haji, karena ayatnya masalah haji. Laksanakanlah manasik haji, ibadah haji dengan hunafa, dalam keadaan lurus niatnya, ikhlas lillah, karena Allah. Karena hunafa itu salah satu artinya lurus, tidak bengkok, tidak melenceng, tidak salah arah. Itu salah satu arti hunafa. Hanif, hunafa, lurus, bersih. Laksanakanlah semua ibadah, termasuk ibadah haji, karena ini ayatnya berkaitan dengan masalah haji sebelumnya. Hunafa, luruskan niat, ikhlas tujuannya, tidak melenceng dan tidak menyelewengkan maksud untuk beribadah itu. Gaira musyrikin nabi, tanpa mempersekutukan, musyrik, tanpa kalian atau kamu melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah. Sebab wa man yusyrik, siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik, faka'annama, maka ka'annama, seakan seolah dianya itu, ka'annama namanya, kharra, jatuh tersungkur, minas sama, dari langit, fatahtafuhu at-tayr, lalu tahtafu, dia disambar, menyambar akan dia si burung, tayr, disambar burung. Au tahwi bihiri, atau dihembus, diterbangkan dianya oleh angin kencang, fi makanin sahik, tempat yang sangat jauh. Ini gambaran. Apa gambarannya? Begini, langit yang tinggi, yang begitu luas, itu adalah gambaran tauhid dan keimanan. Dengan ketinggiannya, keluasannya, dan kemuliaannya, serta kebesarannya, itulah tauhid. Tauhid yang begitu tinggi bagaikan langit, luas, menenangkan, menenteramkan, mulia, agung dan istimewa. Digambarkan langit, karena orang bertauhid itu langsung ke langit perginya. Tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi keimanan. Artinya dia beriman kepada yang di langit. Jangan tanya Allah itu di langit atau di bumi, tidak, itu tidak kaji saya. Jangan dibuka lagi kaji baru. Jadi Allah itu bertengger langit atau di mana, tidak ada. Kaji kita tidak itu. Sebab kia takak kepala kan tahu nak cedek. Beriman kepada yang di langit, itu Allah yang bersemayam di arasy. Inilah tauhid itu. Kemudian kharra, jatuh tersungkur dari tempat tinggi, kharran, melayang. Itu menggambarkan orang yang sudah terputus, meninggalkan tauhidnya,
keimanannya. Bagaikan orang yang jatuh melayang ke alam yang paling bawah. Itulah syirik. Siapa saja yang syirik, dia sudah terjatuh daripada ketinggian tauhid, kemuliaan, keagungan, kebesaran iman kepada Allah. Tidak ada talinya, kata sudah tidak ada. Jadi kalau sudah putus tali di atas, jadilah layang-layang nang putih tali. Itu gambar kharra. Lalu dia itu tahtafu. Apa tahtafu? Menyambar dengan cepat, dengan kencang. Melayang-layang. Takut-taki, takut-takut. Burung yang paling kencang sambarannya, koyo. Siko, falcon ya. Sangat kencang. Menuki, melayang, menyambar. Bahkan pesawat jet tempur yang paling kencang, supersonik, dikenamakan itu. Jadi saya pernah melihat beberapa kali kecepatan burung yang namanya siko namanya. Kondak alang namanya nyembah, kondak sehingga siko nyembah alang nan nyembah. Telur santiang orang awak ambil lagu nak. Saya lihat itu bagaimana orang mendemonstrasikan kecepatan burung yang disebut dengan siko pesawat. Dijatuhkan sesuatu yang tinggi berupa burung atau daging ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Nuki cepat menangkap yang tidak terikuti oleh. Nah, ada benda yang melayang, burung yang melayang atau daging apa saja di angkasa tinggi disambar oleh dengan kecepatan burung yang luar biasa. Dicabik-cabik, dirobek-robek, diperebutkan. Begitulah orang yang tidak lagi bertauhid, berkeimanan, hancur, dirobek-robek, disambar-sambar dia. Bagaikan benda yang jatuh disambar oleh burung lalu dicabik-cabik dan dirobek-robek. Kalau alang, tidak pilih penang bulu. Ya mancik-mancik, ya ula-ula, ya ikan-ikan. Sambarnya ke bawah. Cabik aja. Itu gambaran. Disambar dia oleh burung. Hancur dia. Ini lambang kehancuran. Atau dia tahwi, hawa tahwi. Ditiup, diterbangkan oleh rih, oleh angin, dibawa ke tempat yang sangat jauh melayang. Nah, ini kan gambaran hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang menjauhkan dia daripada kebenaran. Begitulah orang yang syirik itu. Karena dia sudah putus dan memutuskan dirinya daripada tali akidah, tali tauhid, tali keimanan. Maka tidak ada lagi pegangannya, dia pasti hancur dan binasa dan celaka. Gambarnya begitu. Jadi beribadahlah kepada Allah, hunafa. Nah, itu kan pangkal ayat tuh. Hunafa, beribadahlah kepada Allah. Termasuk haji. Hunafa lillah. Gaira musyriki nabi. Tanpa kamu itu mempersekutukannya, baik syiriknya syirik akbar ataupun syiriknya syirik asgar. Syirik akbar betul-betul meyakini ada selain Allah yang berhak pula disembah, diibadahi, ditaati. Yang syirik akbar ini
terbagi pula. Salah satunya lah menyembah, berdoa, meminta kepada selain Allah. Syirik akbar, syirik besar, atau namanya syirik jali namanya. Syirik jali. Atau syirik asghar, yang sering pula disebut dengan khafi dan sirri, yang lebih halus daripada dabi bin namal, lebih halus daripada rayapan kaki semut yang berjalan di atas batu kasar hitam di tengah malam gelap gulita di rimba pekak hutan belantara sana. Itu gambarannya begitu. Lebih halus. Jadi syirik kecil, syirik khafi, riya. Syirik kecil itu riya, sum'ah dan ujub. Riya pamer, ingin melihat atau ingin memperlihatkan. Masa kata riya, ru'yah, melihat. Dia beramal melihat orang dulu, atau ingin dilihat, atau memperlihatkan, riya. Bahasa kitanya pamer. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Ya masalah kok halus. Begitu halusnya sehingga digambarkan akhfa min dabibin nama, lebih halus daripada rayapan kaki semut. Semut hitam berjalan di atas batu kasar hitam di tengah malam di hutan belantara, lebih halus. Syirik kecil, riya itu, dan sum'ah. Nah, dalam akhir surat Kahfi, man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hindari syirik kecil. Nabi yang lebih sangat Nabi takuti daripada Dajjal adalah syirik kecil. Kenapa? Karena Dajjal tidak semua orang berjumpa dengan Dajjal. Kecuali Dajjal sekarang yang ada di Indonesia, itu lain masalah. Tapi dengan syirik, semua kaum muslimin jumpa. Syirik kecil, riya. Dan sum'ah, memperdengar-dengarkan. Kalau bahasa Arabnya menyangik-nyangian. Ya, bahasa Arabnya enggak. Menyangik-nyangian bahasa Arab kan? Menyangik-nyangian. Kalau bahasa Indonesianya memperdengar-dengarkan. Bahasa Piamannya sum'ah namanya. Memperdengar-dengarkan kepada orang supaya terdengar dan tahu orang. Kita ini. Tiba dia baca Quran, ya enggak dilantunkan seketik. Enggak terangkan orang. Pokoknya lah. Atau ujub. Ujub ini banyak menimpa orang alim, ahli ibadah, orang-orang yang mengklaim dirinya yang paling mengikuti sunnahnya sering ujub. Hati-hati ujub. Ujub bangga diri sehingga memandang orang lain ini tidak ada satu kebanggaan. Semalam masih saya lihat kiriman daripada teman tentang pengakuan orang ini yang sudah tobat dia. Saya selalu memandang orang-orang di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau, mereka itu tidak berilmu, menganggap ibadahnya tidak sempurna, tidak utuh, tidak suci. Itu yang ada di pikiran saya dulu katanya. Ketika saya mula-mula sudah berilmu, menyatakan diri seakan sudah berilmu, sudah hebat, sehingga orang ini ada yang lahirlah ujubnya. Nah, ini berbahaya ujub. Ujub kan kebanggaan diri. Kebanggaan diri kita saleh, banyak beramal, banyak beribadah, bangga dengan keilmuan kita, kedalaman paham kita, atau kita background kita dari sana di sini, atau kelompok kita yang paling itu berbahaya ujub. I'jabul mar'i bin nafsi. Seseorang merasa ujub dengan diri sendiri. Ini namanya syirik kecil. Di samping itu masih banyak syirik kecil. Bedanya syirik kecil tidak membatalkan semua amal, hanya membatalkan amal yang diriakan, disum'ahkan dan diujubkan. Dia tidak keluar dari Islam, tauhidnya tidak batal.
Dia tidak kekal di neraka, suatu saat nanti masuk surga. Tapi kalau syirik besar, habis semua. Syirik besar itu habis semua. Langsung dia batal syahadatnya, hapus semua amalannya, mati tidak Allah ampunkan dosanya, kekal di neraka, tidak pantas masuk surga. Itu jelas sekali. Nah sekarang beribadahlah kepada Allah hunafa, dalam keadaan memurnikan niat dan mengikhlaskan, menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah tanpa syirik. Sebab siapa yang syirik kepada Allah faka'annama kharra. Itu ayat tadi. Bahkan amalannya ditolak. Amalannya ditolak, ruhnya juga ditolak di langit. Amalannya ditolak, ruhnya ditolak. Surah Al-A'raf. Nah, sebelum kita bubar nih, surah Al-A'raf. Al-A'raf itu surat ke-7. Surat ke-7 Al-A'raf. Ayat 40 kalau tidak salah. Mudah-mudahan ya. Halaman 154. Innal ladina kadzabu bi ayatina. Lah ketemu halaman 155. Halaman 155 sesat. Ayat ke-40 bunyinya. Sesungguhnya orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami, tidak beriman, tidak bertauhid, dan juga istakbaru anha, menyombongkan diri daripada menerima ayat-ayat Allah itu dengan jalan menolaknya, menentangnya, memusuhinya, tetap melanjutkan kesyirikan. Bahwa orang yang tidak mau diajak menyembah Allah pasti dia syirik. Kufur dia. Menentang, menolak, mendustakan sama saja. La tufattah, tidak akan dibukakan lahum bagi mereka itu abwaabus sama, pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, hingga atau hatta hingga bisa yalij masuk al jamal unta ke lubang jarum. Sammil khiyat, bisa unta masuk ke dalam lubang jarum. Al mustahil namanya. Al mustahil. Kadzalika najzil mujrimin, demikianlah balasan untuk para mujrimin, untuk mereka jahannam. Mihatnya tempat tidurnya, ayunannya adalah jahannam. Di atas mereka ada tutupan azab dan seterusnya. Mari kita pahami ayat ini sebentar, sedikit. Apa yang maksud dengan la tufattah lahum abwaabus sama, tidak dibukakan untuk orang seperti ini pintu langit. Disebutkan oleh para ulama-ulama, maksud untuk mereka tidak tidak dibukakan atau tidak disingkap pintu langit, amalan-amalan saleh mereka, betapa punya amal saleh, amal baik, karya baik yang mereka lakukan tidak diterima. Tidak boleh diangkat ke atas. La tufattah, pintu-pintu langit tidak dibukakan menerima amalan mereka. Maka siapapun orang yang kafir, termasuk orang syirik, betapa banyak pun karya-karya baik mereka di dunia ini,
mau membantu, mau menolong, mengasih sumbangan, bagaimana begini, bagaimana begitu. Bahkan ada yang mengasih perbukaan, bukber, buka bersama, ada takjil yang mereka bagi-bagi. Ya, malam baik. Setiap perbuatan baik orang akan mendapat ganjaran baiknya di dunia, tapi di akhirat tidak. Kesehatan, kesuksesan, keberhasilan segala macam itu balasan perbuatan baik orang di dunia yang disegerakan untuk orang-orang yang tidak beriman. Karena balasan mereka di akhirat tidak ada. Mereka berbuat baik pasti motivasinya dunia, maka disegerakan ajalna lahu. Kami segerakan untuk mereka di dunia ini balasannya. Sebab mereka tidak beriman, tentu mereka tidak ada harap untuk reda Allah, balasan Allah, surga Allah segala macam di akhirat. Maka berbuat baik mereka di dunia ini langsung dikasih. Itulah ada kesehatan, kesuksesan, keberhasilan, naik pangkat, naik ikut. Orang suka, orang senang, namanya catat, dipoto, dikamerakan. Sehingga walaupun jelek sekalipun kelakuannya, walaupun jelek, tapi orang tetap baik. Pandang orang baik, karena pajak aku lah disuan tulang kayaknya, baiknya lah. Nah, orang yang seperti ini, amalannya ditolak. Sebab kenapa? Hanya amalan saleh itu naik. Ilaihi yas'adul kalimat thayyib. Kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik. Amalan-amalan saleh yarfa'ah. Jadi amalan siapa saja yang tidak beriman, yang kafir dan syirik, tidak naik. Hanya berkisar, berputar di bumi. Tidak bisa naik. Amalan salehnya, perbuatan baik ini diterima oleh orang-orang yang dibantunya. Diterima, tapi yang di langit tidak menerima. Jangankan di langit, naik sana bisa. Kenapa? Dia tidak punya keimanan. Kenapa? Dia tidak bertauhid. Kenapa? Dia tidak mengakui adanya Allah. Kemudian ketika dia mati, ruhnya pun ditolak. Dalam hadis sahih. Terkenal nanti dengan hadis Al-Bara' bin Azib. Hadis dari Imam Ahmad. Ketika diambil ruhnya oleh malaikat, kemudian dibawa ke langit, busuk sebusuk-busuknya ruhnya, busuk yang paling busuk. Lalu malaikat yang ada di lapisan langit heboh karena busuk. Ditanya, "Ini ruh siapa busuk? Jangan kesini lewat." Meminta mereka jangan dilewatkan ruhnya lewat ke depan malaikat-malaikat. Busuk. Disebutlah nama yang terjelek untuknya. Nama terjelek yang telah diberikan kepadanya dunia disebut. Lalu dimukakan pintu, diminta buka pintu langit, tidak dibuka. Disuruh lemparkan lagi ke bawah. Maka kembalilah rohnya dilemparkan ke bawah sampai nanti masuk ke jasadnya, ke kuburnya untuk menerima proses fitnah kubur. Jadi ketika hidup, amalan orang yang tidak beriman, yang syirik, yang kufur, tidak terima. Siapa yang tidak terima? Allah. Kalau orang lapar, menerima lah. Tidak terima. Saya bansos nak keterimanya lah. Terima lah. Bahkan zakat gaya terimanya lah. Dan seterusnya. Tapi Allah tidak. Ini bahaya syirik. Bahaya syirik. Rohnya tidak diterima ketika mati. Di atas dunia, amalannya walaupun baik. Baik amalannya, tapi Allah tidak menerima. Yang menerima tentu orang yang camuk juga. Ini bahaya syirik. Bahaya syirik. Itulah makanya disebutkan beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Nabi tidak khawatir kepada kita jika kita menyembah berhala. Nabi tidak khawatir. Kaum muslimin tidak akan mau menyembah berhala, patung-patung.
menyembah batang kayu, kecuali yang betul-betul tidak bertauhid sekali. Kecuali itu orang-orang tidak tahu dengan tauhid. Tapi yang Nabi khawatirkan syirik yang satu lagi, syirik kecil. Akan dihinggapi saja, dihinggapi siapa saja sudah syirik kecil. Lalu bagaimana caranya kami menghindari para syirik kecil itu Rasulullah? Itu betullah kata sahabat. Bagaimana itu Rasulullah? Kami bisa menyelamatkan diri dan menghindarkan diri pada syirik-syirik kecil seperti itu. Apa upaya dan apa yang bisa kami lakukan ya Rasulullah? Diajak Rasulullah doa. Barangkali doanya dapat kita. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada mempersekutukanmu sementara aku tahu. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepadamu apa yang tidak aku tahu. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Satu lagi kalau untuk bersama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika an usyrika min an nusyrika terbalik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Artinya mirip-mirip sama. Kalau tidak hafal, hafallah. Penting dihafal karena setiap kita akan dihinggapi oleh syirik kecil. Tidak ada yang selamat daripada syirik kecil itu. Kadang-kadang malam pelaku syirik kecil itu tidak sadar dia syirik. Tidak sadar dia sedang ujub, tidak sadar dia ria, tidak sadar dia sum'ah. Siapa saja. Yang paling sering syirik kecil itu hinggap kepada orang yang banyak beramal. Yang saling sering kena ujub adalah orang yang berilmu. Kalau dia tidak hati-hati, tidak selalu mawas diri, introspeksi diri, dia akan merasa lebih. Inti kaji kita sepagi hari ini adalah ada dosa-dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni jika dia tidak tobat sebelum matinya. Dosa syirik. Syirik besar berakibat kepada 5. Batal syahadatnya atau tauhidnya, hapus semua amal, mati dia tidak diampunkan dosanya kalau mati karena syirik, masuk neraka abadi dan tidak layak masuk surga. Yang syirik kecil menghapuskan amalan-amalan yang diriakan, tapi tidak sampai mengeluarkannya daripada Islam. Dia berdosa dan nanti dia tidak akan mendapatkan ganjaran pahala daripada apa yang disyirikkannya, diriakannya. Untuk itu beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin, atau ayat tadi hunafa'a lillah ghairal musyrikin bih. Terakhir, mari kita waspadai. Kalau kita ambil konsep Bang Napi, waspadalah. Karena kejahatan itu bukan lantaran niat pelaku, kesempatan. Waspadalah ria, sum'ah, ujub. Niat tidak ada karya, tapi dia kesempatan ada ria. Ipatungkehnya seketik. Dia nampaknya orang produksi banyak lekang, encak-encak lah. Makin dilawa-lawa kaji.
Niatnya tidak ada untuk dia, tapi dia nampakkah? Jadi itu kan bahasa Bang Napi. Niat semula tidak ada, tapi kesempatan ada, itu balai. Nah, kan kesempatan hanya sekali. Tidak pandai melanjutkan doa. Sekian kaji kita. Apalah doa tadi? Sementara apa doa tadi? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Apa silakan Pak? Tapi enggak, pertanyaannya enggak hubungan dengan al-kabair besar-besar saja. Tapi mengenai sujud sajadah Ustaz. Sujud sajadah itu kan ayatnya kan banyak, ada sampai kalau salah 5 saja. Iya. Ayat Al-Qur'an. Tapi yang dipakai kan surat-surat as-sajadah saja. Apa boleh di misalnya surat yang lain? Padahal misalnya surat Al-Alaq atau surat An-Najm ada padahal boleh enggak dipakai? Ada seketik koreksian namanya Pak, di tasheh seketik dikoreksi, bahwa kita salat Jumat subuh pagi itu niatnya bukan untuk sujud, itu dikoreksi. Niatnya sengaja aku untuk salat subuh 2 rakaat berjamaah-jamaah tunai. Itu kan bagi orang baca niat kan. Niatnya subuh, salat subuh. Siapa yang meniatkan salat sajadah berarti dia tidak pernah salat subuh. Itu dikoreksi dulu. Besok sembahyang sajadah kau juga lupa sembahyang sajadah. Sembahyang sajadah. Kerana itu bagi ibu-ibu sebagian kadang-kadang di imam lupa disingkuknya keranya. Jangan lupa lo imam. Sembahyang sajadah kini je. Jadi nyolo nama atur sopir. Kau biasanya ibu-ibu kau tukang kendali di rumah biasanya. Yang kedua, ayat sajadah itu ada 15 tampik atau lebih. Tapi yang disepakati adalah fi khamsah asyara di 15 tampik. Disepakati kapan saja, bila saja kita membaca dan melewati salah satu daripada ayat sajadah itu, kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Bukan sujud sajadah, sujud tilawah. Cuma orang awam lazim membaca sujud sajadah. Kalau terjemahan harfiah saja sujud-sujud artinya. Tapi kalau kita adonan dipenggal berarti sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajadah. Jadi sujud sajadah. Kapan saja? Di luar salat. Sebab kita membaca Quran kan di luar salat. Kita membaca Quran di luar salat, tidak dalam salat. Dalam salat kita membaca ayat sesudah Fatihah. Kalau kita membaca Quran lewat kita di ayat sajadah, maka tetap disunahkan sujud tilawah dengan cara di dalam salat takbir ke bawah, takbir ke atas. Lebih-lebih imam jangan jatuh sing ke bawah. Tiba-tiba semai sahab kok jatuh ke bawah, pingsan imam nyerang. Mereka di masjid sini, jadi payah aja mengeceknya nak muda kok nak pernah menangan pengajian, kalau orang mengajinya kelap, jadi payah menerangkan. Berkali-kali terang nak mah. Kata takbir dalam salat. Kemudian ketika di Jumat, alasannya Nabi itu beliau di subuh Jumat beliau membaca surat Sajdah di rakaat pertama dan surat Ad-Dahr di rakaat kedua. Sajdah. Karena dalam surat itu kata para ulama banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan berhubungan dengan hari Jumat. Jadi beliau baca bukan untuk sujud. Sujud. Bolehkah diganti dengan lain? Diganti tidak boleh, tapi ayat lain boleh dibaca. Halo. Diganti tidak boleh, tapi ayat lain boleh dibaca. Ya ke diganti, ayat tidak bisa diganti. Boleh kita baca Al-Qaryah, baca Yasin, atau yang sepanjang itu Al-Muluk, semacam Shadiqah, Al-Ghasyal, boleh, tidak masalah. Bahkan dianjurkan imam jangan terus-menerus membaca surat Sajdah.
nanti orang awam menganggap harus mesti, kalau tidak batal atau rusak salat. Di satu tampik tanpa menyebutkan tampiknya, kepada ambo dikecil imam sudah. Imamnya dek pendatang, jadi harus menjaga hati jamaah lah. Maka nanti masuk kadang-kadang habis aja. Kapuatlah juga ke nantinya. Hendak ke nanti ni. Baik tu. Lupa saya baca sajadah. Kau di teleponnya langsung. Sehari itu banyak telefon masuk SMS. Lupa imam kan. No. Jadi ambo meninggang kuas kuat. Ya tinggal sada tarikhnya. Selagi yang ku meninggang, ku nak punya pendiriannya. Gitu saudara. Intinya begitu. Memahamkan kepada jamaah. Untuk itu makanya imam jangan keranjingan terus-menerus membaca sajadah. Nanti orang awam menganggap kalau tidak baca kurang nilai salat subuh. Salat subuh tidak kekurangan nilainya lah. Dengan tidak baca salat sajadah. Cuman kalau kita baca salat sajadah, kalau niatnya mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala. Tapi kalau niatnya untuk sujud, sudah berbeda lagi. Imam kalau membaca salat sajadah di hari Jumat subuh pagi, baginya sunnah sujud. Dia sujud lantaran membaca surat sajadah. Makmum sujud bukan lantaran surat sajadah, lantaran imamnya sujud, bukan lantaran surat sajadah. Kalau lantaran surat sajadah, sujud dan sujud imam, sujudnya belakang jadinya. Kan? Kenapa kita sujud di belakang tadi? Imam kita sujud. Andaikan imam tidak sujud, tidak boleh sujud. Jadi faktornya berbeda, pendorongnya berbeda. Kira itu Pak. Alasan Pak ya, awak ada puasa kan? Puasa pun jadi alasan Pak. Sesekali Pak Imam kan petang kan tidak pakai itu suku. Sebab ada orang yang memang niatnya subuh pagi itu kesuruh hanya untuk sehingga rami lah. Di subuh Sabtu nak rami lah. Andaikan kita baca sajadah di maghrib boleh, isya boleh. Cuman kalau tidak disosialisasikan ke masyarakat, tiba-tiba Allahu Akbar, kita unjuk ke bawah. Subhanallah, subhanallah. Coba maghrib apalagi yang kita baca tidak lu surat sajadah. Misalnya kita baca surat Maryam misalnya, atau surat yang lain. Allahu Akbar, langsung ke bawah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada lebih baik kita sosialisasikan lebih dulu. Kira-kira tak Pak kaji Pak? Nanti habis apa? Habis raya panjang semua. Kalau pengurus Iko lagi masih pandai membujuk-bujuk pengurus. Bu masjid itu kadang-kadang kekuasaan tertinggi di tangan pengurus. Suku nak sukunya tergantung suku. Pandai-pandai salah penceramah kau membujuk-bujuk pengurus. Atau bela-bela pengurus. Jangan dibantah-bantah. Kaji kau yang ketujuh pengurus lah supaya terus diundang. Itu saran nombor. Pilih-pilih guru yang cocok-cocok ya Wak. Kalau melawan Wak jangan undang. Kau nak kelompok Wak. Kau nak jawab, kau nak manhaj Wak. Ikut pengurus kau mana? Baitunya. Mana pengurus kau baitunya. Kalau nanti habis lebaran kita arahkan mempelajari tafsiran surat sajadah, bagus. Karena surat sajadah do, ayat sajadah do lima boleh. Kita pahami tafsiran doa tergantung. Tapi nan pagi kini ko ya ada puasa aja ko. Kita hentikan sampai sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.